Bang, ke SD Pejaten 1 berapa duit? Ya 5.000 dah. Tapi bentar dulu Bu ya. Saya ngabisin bubur saya dulu. Biar KT bensin udah diisi juga. Tapi kan kalau yang bawa belum diisi, baja juga kagak bisa jalan. Iya kan ya Bu? Iya benar. Tapi buruan ya Bang. Iya. Ini Mas. Iya. 2,5 kan? Iya, 2,5. Nih Bang. Ayo Bu. Ya. Tunggu Bang, anak saya lagi makan bubur tuh, tanggung. Emangnya baja sama supirnya aja apa mau diisi? Penumpangnya gua kudu diisi Bang. Balikin lagi. Iya, saya tungguin. Nih Bang, berapa duit? Biasa Bu, 2 mangkok 5.000 aja Bu. Oh iya. Nih. Kasih Bu. Ya Bu. Telat lagi. Ya. Ya Bang, duitnya udah bakal bayar bubur. Jalan kaki aja deh. Sorry ya Bang. Rambut lu tadi lepek banget, habis ngapain sih lu? Habis olahraga, Pok. Makanya sekarang saya mau dikrembat. Iya, pantesan tadi keringetnya banyak banget. Yang penting kan sehat, Pok. Kan ada pepatahnya, mens sana in corpore sano. Artinya kalau kita habis olahraga, kita mesti keramas pakai sampo. Kan begitu, Pok. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pantesan orang gila kagak ada yang jadi olahragawan ya, Nur. Jalan kaki juga nggak apa-apa Bu. Yang penting perut udah kenyang. Iya. Mana Pak? Ke SD Pejaten 1 berapa duit? Ya 5.000 dah. Serius. Bapak guru ya? Iya, kok tahu sih? Udah deh naik aja, nggak usah pakai bayar. Naik. Yang bener Bang. Bener. Saya jadi ingat sama guru SD saya. Ya hitung-hitung balas jasa. Udah naik. Abang bener-bener baik. Nggak pernah lupa sama jasa guru. Bu Hadi, mengantar Bapak. Sita ke sekolah kan? Iya Pak. Kalau gitu, naik bajaj sama saya aja Bu. Abangnya baik loh. Gratis. Wah, boleh tuh. Kalau rezeki kagak kemana-mana Bang, makan bubur juga, naik bajai juga kita. Pok, kopinya dong. Manis sedikit ya. Rewel banget sih lu, Cuk. Poleha nggak boleh begitu sama pelanggan. Mestinya penjual itu menjaga kepuasan pelanggan, biar si pelanggan balik lagi ke sini. Kalau pelanggannya kayak lu kagak balik, justru gue lebih puas. Ingat ya, Pok, pelanggan itu adalah raja. Nah, jadi saya juga termasuk raja. Iya, raja ngutang. Cup, ente kagak ada waktu apa buat benerin lapangan voli? Ngapain gua ngerjain kerjaannya nggak ada duitnya? Bosen gua kerja bakti mulu. Tadi saya nyariin lu di lapangan, udah pulang aja. Iya Pak RT, ane ada urusan dikit. Nih ada sisa dikit, anggaran dari kelurahan untuk ngebenerin lapangan voli RT kita. Makasih Pak RT. Waduh, kok nggak ngajak-ngajak saya? Cup, tadi saya udah teriak-teriak di depan rumah lo, tapi lu nggak keluar. Saya pikir lu nggak ada. Orang saya ada kok. Kok nggak keluar? Mestinya Pak RT teriaknya gini nih. Cup, kerja bakti yuk. Ntar ada duitnya buat beli rokok. Ucup pasti mau keluar.
Gimana ya Nur, gue juga sebenarnya pengen sih olahraga, tapi ya gue kan kagak sempet. Kalau nggak disempetin sih emang nggak sempet, Pok. Tapi kan kesehatan itu penting, Pok. Iya sih. Banyak yang sakit jantung gara-gara kurang olahraga. Ih, ngeri ya. Ya Bang Juri juga emang pernah ngomong sih, katanya, Neng, kalau lu tulalit mulu, lama-lama gue bisa sakit jantung. Gitu katanya. Jangan-jangan gue tulalit mulu gara-gara kagak pernah olahraga ya. Iya kan tuh. Tapi kenapa Bang Juri yang sakit jantung? Makasih bang. Abang bener-bener supir baja yang tahu jasa. Sama-sama, Pak. Ayo Santi. Tunggu dulu, anterin Ayah pulang, Bang. Emang masih punya duit? Lah abang jangan takut, tadi buat bayar bubur, itu kan ongkos perginya. Ongkos pulangnya, iya pasti ada dong, Bang. Boleh aja. Tapi ingat, nanti situ jangan salahin saya. Kalau kagak bisa makan siang, gara-gara duitnya habis buat ongkos bajai. Iya, tanya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Oneng, bukannya saya mau ganggu, saya cuma mau ambil sudut saya yang dipinjam emak. Emaknya lagi nggak ada, saya ambilin dulu ya. Maaf Pak Oneng, tapi sudut saya yang gagangnya merah, bukan yang hitam. Iya. Emang Pomina punya sudut cuma satu? Maaf, tadinya sih 2, tapi yang satu dipinjam emak minggu kemarin. Yang satunya lagi? Dipinjam emak bulan kemarin. Maaf Pak Oneng, sudut saya yang gagangnya merah, bukan yang hitam. Udah nggak apa-apa, pakai aja dulu. Maaf Pak Oneng, bukannya saya nggak mau, tapi saya nggak biasa pakai barang orang. Ada apa? Maaf Mak, saya ambil sudut yang emak pinjam, tapi sama Pak Oneng dikasih yang ini. Saya nggak mau. Mak kan tahu sudut saya yang warnanya merah. Kenapa dikasih yang ini? Salah, Iya. tarik. Nih, sudut lu nih yang merah. Kasih ya. Aduh, sorry ya Bang. Itu duit ongkos pulangnya udah Ayah beliin jeruk, Bang. Kan tadi saya udah ngomong sebelum naik. Masih punya duit enggak? Ya, Abang, maaf. Namanya juga orang lupa. Gimana kalau Ayah bayar pakai jeruk aja? Tadi di jalan Ayah beli sekilo 5.000. Pas kan? Yaudah sini. Daripada nggak dapet tape. Makasih ya, Bang. Yeah. Wow! Ngomong jangan sama Ayah, Bang. Sono gi sama tukangnya. Sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Maaf Pak Oneng, bukannya saya mau ngerepotin. Oh, Pomina mau ngambil sudut yang dipinjam sama emak lagi ya? Tunggu ya. Maaf, bukan. Saya cuma mau nanya soal voli. Emak minjem bola poli juga ya? Maaf, bukan. Maksud saya cuma mau nanya, nanti sore Pak Oneng mau ikut latihan bola voli nggak? Oh, tuh. Ya mau sih, Pok. Tapi saya mesti bilang dulu sama Bang Juri, ya.
Maaf, maksudnya Pak Oneng lebih suka jadi janda kayak saya daripada harus minta izin main voli sama Bang Juri. Tadi lu bilang paman lu jadi panitia turnamen bola voli putri. Nah, itu dia Pak RT. Anak pengen ngajak tim putri kita ikut turnamen tuh. Hadiah pertamanya 1 juta. Wah, boleh juga tuh, berapa pendaftarannya? Murah Pak RT. Cuma 200.000. 200.000. Mendingan kasihin ke orang yang kagak mampu. Maksud lu kasihin ke lu, Cuk? Kok saya itu bukan termasuk orang yang kagak mampu. Kalau lu mampu, kenapa lu ngutang melulu? Saya mampu bayar. Tapi bukan sekarang. Nanti. Kan kalau ikut turnamen mesti pakai seragam, Terus seragamnya gimana? Lah, Pak RT pakai nanya. Seragamnya bikinnya sama pamannya si Said yang di Tebet. Paman anak yang di Tebet udah kagak bisnis kaos lagi, Cup. Semua peralatannya dijual buat bayar utang. Terus pesennya sama siapa dong? Sama paman anak yang di pasar Minggu. Paman anak yang di Tebet bayar utangnya sama dia. Pak RT, emang Pak RT yakin kalau tim voli cewek kita bisa mampu ikut pertandingan? Kenapa enggak? Peserta yang lain kan sama aja. Jadi, Oneng ikut kan, Neh? Gue takut, Gue kan kagak bisa main voli. Sama, Po. Lawannya juga. Tapi kalau gue kan kagak pernah, latihan. Sama, Po. Lawannya juga. Ya terus, gue belum pernah ikut pertandingan. Sama, Po. Lawannya juga. Lawannya juga pada buka salon ya, Waduh, Bang Juri bawa apaan tuh? Paling buah-buahan. Lu mau minta, Cuk? Percuma, nggak bakalan kasih. Yo, lu mau jeruk? Yang bener nih. Benar nih. Cukup 1. Emangnya 2 boleh? Boleh. Udah. Ya udah Bang, malu. Tumben lu bisa ngomong malu. Abang juga tumben ngasih saya buah. Udah kasih ngeledek lagi lu. Teh, dari mana, Teh? Ada perlu sama Pak Oneng? Bang Juri baru pulang? Iya, Teh. Ya. Ya dah. Pantes aja dia ngasih. Jeruknya asem. Kenapa ente makan juga? Mumpung gratis. Oneng mana, Mak? Di dapur kali. Apaan tuh yang bawa? Jeruk, Mak. Tapi asem. Laki lu dasar pelit. Takut gue minta kali. Jeruk yang dia bawa pulang, dia bilang asem. Abang pelit banget sih jadi orang sama emak. Pelit apaan sih? Abang bawa jeruk bilangnya asem. Emang asem, Oneng. Bang, anak kecil juga tahu bisa ngebedain mana jeruk mana asem. Kalau jeruk bulat, kuning. Kalau asem lonjong, coklat. Tuh. Oneng, Oon, abang bisa sakit jantung kalau lu tulali terus. Makanya bang, biar Oneng kagak tulalit, Oneng kan mesti sehat. Abang mau nggak kalau Oneng sehat? Ya, semua orang juga pengen sehat, Neng, pakai ditanya. Nah, supaya Oneng sehat, biar Oneng sehat nih bang, Oneng mesti gimana? Lu makan yang cukup, istirahat yang cukup. Terus apa lagi? Ya apa lagi ya? Ya minum obat. Ih, bukan itu. Itu tuh yang bahasa asingnya. Lu main di sana, kopornya taruh di sono. Udah deh, jangan pakai bahasa asing deh, langsung aja. To the point.
Oneng mau main poli. Bilang aja lo mau main poli. Pakai muter-muter mana tahu. Boleh ya, Bang? Neng, olahraga itu bukan main poli doang. Nih, nyapu olahraga. Iya. Ngepel olahraga. Nyuci juga olahraga. Tapi kan kagak ada wasitnya. Lu suruh ember aja jadi wasit. Kalau soal nyuci, itu udah kerjaan Oneng saban hari, Bang. Sama aja, Oneng. Keringetan juga. Nah, kalau ngomongin soal keringet sih, begituan juga keringetan. Tahu tuh. Ya tapi kan beda sama main poli. Apa bedanya? Pakai nanya lagi. Kalau begituan kan kagak bisa di lapangan poli. Terserah lu dah. Jadi boleh? Begituan. Main poli. Kagak. Mantu ngomong jujur nggak dipercaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ini. Aduh, makasih, Pok. Nih, Pok, contoh seragam buat tim kita. Terserah ibu-ibu, mau pilih yang mana? Merah apa krem? Maaf, menurut saya yang merah bagus juga. Iya, tapi lebih bagus kalau milih kaosnya di rumah Peminah aja. Wah, apaan lu, It? Si Said, Bang, jualan kaos. Sebenarnya sih aneh bukan jualan, Bang. Aneh cuma bantuin ibu-ibu di sini. Oh. Iya, si Said bantuin ibu-ibu ngajarin gimana caranya jualan kaos. Bagus deh kalau gitu. Ya, gua berangkat. Bang, Ada. pohonnya ada? Ada di dalam. Lagi mau belajar dagang kaos. Sama si Said katanya. Saya ke dalam ya. Iya, Teh. Biarin, Teh. Biar ada untungnya. Iya, ada. Pokoknya, Pak Oneng harus ikut main. Bantuin tim poli RT kita. Ntar kalau Bang Juri marah, bagaimana? Ntar saya yang datang ke sini, jelasin nama dia. Terus Pak RT tidurnya di mana? Tidur. Iya, nih Pak RT, Bang Juri kalau udah marah-marah bisa sampai pagi. Mas. Abang lagi. Sinta, sini. Bang, anterin ke sekolah lagi ya? Enggak, Bu ya. Makasih. Perut saya masih mules gara-gara makan jeruk asam. Bang, berapa duit? Ya, Bu. Nih. 2 mangkok jadi 5.000, Bu. Aduh, Bang, saya lupa bawa duit. Gimana ya kalau saya bayar pakai salak? Tadi saya beli sekilo 5.000. Pas kan? Kopi nggak ada anget-angetnya. Mau kemana, Pok? Gue mau ikut main, Cup. Gue titip warung gue ya, Cup. Emangnya Poleha percaya sama saya? Gampang, Cup. Gue udah hitung semua. Nih ya, pisang ada 5. Ubi ada 8. Bakwan ada 5. Tempe ada 3. Kalau barang gue ada yang kurang, berarti ada yang beli. Kalau ada yang beli, berarti ada duitnya. Kalau barang kagak ada, duit kagak ada, berarti lo yang makan. Ya, Cup? Iya. Neng. Yuk.
Biarin aja lo. Iya. Kebeneran ya bang, Kenapa? abang jagain warungnya Poleha ya. Polehanya lagi main volley. Ntar kalau ada yang beli. Ya gampang, Poleha tinggal ngitung makanannya yang kurang. Ya, bentar. Iya deh. Cakep-cakep Pak Wina tuh yang bilang. Oh, Bang Juri udah pulang. Dia bisa marah kalau tahu saya main poli. Ya, terus gimana dong? Pak Hindun, tolongin ya. Iya, Pak Hindun, ajakin Bang Juri ke rumah Pak Hindun dulu. Jadi saya bisa pulang cepet-cepet ke rumah. Iya. Kebenaran nih. Mas Yanto lagi nggak ada di rumah. Jangan Pak Hindun. Kalau aja, ya Pak. Alasannya apa? Ya, Pomina lagi Po, tolongin saya, ajakin Bang Juri ke rumah Pomina dulu. Cepetan Po. Maaf, bukannya saya nggak mau bantuin Po Oneng, tapi alasannya apa dong? Gampang. Pok Mina bilang aja minta bantuan Bang Juri ngebetulin TV Pok Mina yang lagi rusak. Gitu. Maaf, tapi TV saya nggak rusak. Gimana dong? Oh, udah gini aja, Pomina nanya sama Bang Juri ya, kenapa TV Pomina kagak rusak? Udah gitu aja. Cepetan dong. Maaf, saya jadi bingung. Tapi iya deh. Iya. Maaf, bukannya saya mau ganggu Bang Juri yang lagi ngopi, tapi Bang Juri tolong liatin TV saya. Paling antenanya doang yang goyang. Tapi bikinin kopi ya buat saya. Tungguin dong. Neng? Bang Juri! Lu bagaimana sih, Neng? Kagak bisa bedain suami sendiri sama orang lain. Iya, Pak RT. Aduh, pegel-pegel semua nih habis main voli. Siapa ya yang mau ngurutin pinggang saya? Kayak si Oneng. Kayak Oneng tuh Pomina. Maaf, mungkin Bang Juri salah lihat. Nggak mungkin Pak Oneng ada di TV. Bukan di TV, barusan lewat di depan. Oh, jadi Pak Oneng udah lewat? Maaf, kalau gitu TV-nya nggak jadi rusak deh. Maaf, udah ngerepotin Bang Juri. Neng! Neng! Bang, nih, Oneng bikinin pisang goreng. Masih panas, enak deh Bang. Dari mana lu? Pisangnya dari Pak RT, boleh kasih? Gua nanya lu dari mana? Kata Pak RT, pisangnya boleh metik di kebunnya sendiri. Gua nggak nanya soal pisang. Gua nanya lu tadi main poli nggak? Jangan sampai bikin gua panas nih. Oh, airnya kurang panas. Nah, Oneng tambahin ya. Mau ngapain lu? Poleha nanyain dagangannya, katanya
pisang gorengnya kurang 5. Oh, jadi lu mau duduk gue yang makan pisang gorengnya gitu? Gitu bang, tapi kan yang duduk terakhir di warung Poleha, Bang Juri. Sebelum ada gue kan ada lu. Ya, saya cuma makan 3. Tuh, ngaku lu. Tapi kan bang, yang 2 lagi siapa yang makan? Tapi kan lu yang banyak kan. Lu kenapa sih? Gue lagi ngomong sama si Ucup, lu masuk ke dapur tadi. Oneng mau ganti kopi abang ame yang panasan. Mana kopinya? Ayo makan, gak berani? Gua nggak perlu kopi. Kalau gitu buat saya aja ya bang ya. Ayo, kau berani minum? Neng, gue mau nanya sama lu. Lu main poli nggak? Oneng sih mikirin bagaimana caranya supaya hidup sehat. Lu main poli Kalau kan? Oneng sehat, Oneng kan bisa kerja. Lu main poli Kalau kan? Oneng kerja, Oneng bisa dapat duit. Lu main poli kan? Kalau misalnya Oneng sakit, Oneng kan malah ngeluarin duit. Kita ngeluarin duit buat bayar dokter sama obat. Lu dengerin omongan gue. Lu main poli enggak? Neng, lu kan tahu kalau lu bohong ame laki hukumnya dosa. Gue gak pernah ngelarang lu mau ngapain aja. Asal lu ngomong dulu sama gue. Lu mau main arisan, gue gak pernah ngelarang. Tapi waktu Oneng dapet, duitnya diambil sama abang buat benerin bajai. Tapi kan hasil narik bajai, duitnya buat lu juga. Buat beli beras. Buat lu sama mak lu makan. Iya. Coba, kalau nggak ada bajai, mak lu sama lu bisa makan apa? Oneng sama emak makan cuma sepiring. Abang makan 3 piring. Jangan coba-coba dah ngalihin pembicaraan. Gue cuma nanya sama lu soal main poli. Kenapa lu ngomongin soal beras? Abang, Oneng cuma mau bilang kalau duit yang abang kasihin ke Oneng dari narik bajai, Oneng beliin buat beras semuanya. Oh, jadi maksud lu hasil gue narik bajai cuma cukup buat beli beras doang? Nggak cukup buat yang lain, gitu? Bukan begitu. Udah dah, lu terus terang aja. Lu nyesel kawin sama gue. Lu nyesel punya laki supir bajai, gitu kan? Oh, abang. Kagak, bang, kagak. Kalau Oneng nyesel, masa sih Oneng mau ngurusin abang? Mau masak buat abang? Asal lu tahu, gue makan juga supaya masakan lu tuh kagak kebuang-buang. Enakan masakannya gue. Dasar perempuan, baru begitu aja lu mewek. Ada apaan bang? Gue cuma nanya doang, Cup, dia main poli apa enggak? Malah nangis. Tuh, lihat tuh. Dia ngadu dah tuh sama maknya. Perempuan emang begitu, Cup. Ada masalah sedikit aja, ngomong ke orang-orang. Akhirnya semua orang pada tahu. Nggak kayak kita laki-laki, kalau kita punya masalah nih, kita cari sendiri jalan keluarnya. Bukan ngomong ke orang-orang. Iya kan, Cup? Ya benar juga sih bang. Emangnya Bang Juri nggak ngasih Poneng main volley? Bukannya gua nggak ngasih dia main poli. Gua nggak mau kalau gua pulang, gua nggak keurusan. Kalau gua mau makan, ya belum masak. Bener kan?
Lo ngapain sih mau repot-repot ngurusin ibu-ibu main voli? Cup, ane cuma mau ikut berpartisipasi supaya RT kita maju. Termasuk juga olahraganya. Lagu lu. Kalau seragam voli ibu-ibu udah jadi. Udah Pak RT. Oh iya deh, taruh sini. Gua tahu lo. Lo tuh cuma pengen cari orderan kaos doang. Sumpah Cup, ane kagak cari untung. Ane nolongin ibu-ibu bikin kaos di tempat paman ane. Tapi kalau paman ane mau ngasih ane komisi, masa ane tolak. Bang, Teh, Poni kok nggak mau ikut main? Kenapa? sakit kali Teh. Tadi saya lihat dia sehat-sehat aja. Tahu. Nanti kalau pemainnya kurang satu gimana? Ganti aja Ucup. Saya disuruh nonton aja ogah, lagi disuruh main. Mau ngapain, Mil? Kan teman-teman Mila mau pada main voli sama ibu-ibu di RT kita. Hitung-hitung buat uji coba tim kita untuk menghadapi turnamen besok. Wah, Bang Ucup paling demen tuh nonton voli, apalagi yang main perempuan. Tapi gimana ya Mil? Pemain kita kan pas-pasan, cuma 6 orang. Tapi saat tadi ke rumah Pak Oneng, katanya Pak Oneng nggak mau main. Ya terus gimana dong? Siapa bilang orang kagak mau main? Ntar saya suruh main, ya? Kok kagak jadi kan? Terus Pak, kita ganti bajunya di mana? Di rumah Bang Ucup aja, Mil. Boleh. Jangan Amil, gua serem. Itu ganti bajunya di rumah Pak Oneng aja deh. Bang Ucup anterin nih. Loh, teman-teman Mila ini bukan serem karena rumah lu, tapi ame elunya. Kita RT, Bang. Iya, iya. Neng, main poli sana. Temennya Mila udah pada nunggu loh. Katanya lu mau tanding. Udah pergi sana. Neng, kalau lu main, gue izinin kok. Kemana ya? Bang, Pak Oneng bener nggak jadi main? Ini Mil, apa? Kenapa? Oh, siapa bilang dia kagak mau main? Buktinya dia keluar tuh. Iya kan, Neng? Neng? Kenapa tuh? Bentar, Mil ya. Nih, mesti pada minum air putih yang banyak supaya ntar kalau main kagak kehausan. Nanti aja, Mak. Kalau habis main. Habis main juga minum lagi. Mak, teman-teman Mila mau pada numpang pipis. Boleh? Boleh, boleh. Kalau mau ganti baju di kamar Oneng. Kalau mau pipis di kamar mandi. Ke kamar Oneng, kamar mandi. Pipis 500. Mandi 2.000. Ya udah, gue ngaku salah. Gue egois, nggak ngebolehin lu main voli. Oneng kesel bukan gara-gara kagak boleh main voli. Oneng sakit hati, Bang, sakit hati. Abang ngomongnya kayak gitu. Abang bilang, abang makan masakan Oneng cuma gara-gara sayang kagak ada yang ngabisin. Gue cuma ngomong doang. Lu tahu semalam kan gue lagi emosi. Kalau gue lagi emosi, ngomong gue sekena-kenanya. Ya, gue nggak sungguh-sungguh kok ngomongnya. Abang nggak sungguh-sungguh bilang masakannya Ipe lebih enak dari masakan Oneng. Enggak. Masakan lu sama masakannya Ipe sama enaknya. Abang ngomong gitu kan cuma buat ngehibur hati Oneng aja kan. Abang kagak sungguh-sungguh. Sekarang lu maunya gue ngomong apaan sih? Lu mau gue ngomong kalau masakan lu lebih enak dari masakannya Ipa?
Apa masakannya Ipa lebih enak dari masakan lo? Terserah lu dah. Yang jelas sekarang gua ngomongnya sungguh-sungguh nih. Assalamualaikum. Salam. Teman-temannya Mila pada kemana, Mak? Tuh di dalam lagi ganti baju. Kamarnya Oneng. Bang Juri, Oneng mau main nggak? Mau? Kalau mau, suruh cepetan dong. Sebentar lagi juga dikeluar. Oneng nggak mau main, Oneng nggak bisa masak. Ada yang ngintip. Ada apaan sih? Ada yang ngintip kita dari jendela waktu kita ganti baju, mah. Siapa? Nggak jelas Pak RT, tapi orang langsung kabur. Saya lihat sih pakai kaos bola. Nggak salah lagi. Malu-maluin tuh orang. Hih. Loh, kok belum pada berangkat ke lapangan sih? Iya nih, Po. Soalnya tadi ada yang ngintip kita waktu kita ganti baju. Ada yang ngintip? Iya. Kalau tahu ada yang ngintip, aku tadi ganti bajunya di sini aja. Ayo, ikut sini, ikut. Ngapain sih saya ditarik-tarik begini? Udah, lu jangan pura-pura. Pura-pura apaan? Lu yang ngintip temennya Mila waktu ganti baju kan? Enggak. Ini orangnya. Yang ngintip itu pakai baju bola yang warnanya merah, nomor 7. Tuh kan, kaos saya warna kuning. Emangnya Pak RT buta warna? Ah, lalu paling tadi udah ganti kaos. Cuk. Ini kan rumah gue. Temen-temennya Mila, tamu gue. Berarti kalau lu ngintip, lu mesti bayar sama gue. Iya. Kalau lu nggak mau main, ntar gue disalahin sama orang-orang. Gue dibilang gue nggak ngasih lu main. Emang abang kagak ngasih Oneng main? Itu kan semalam. Sekarang gue ngasih. Sekarang Oneng lagi mau nyapu sama nyuci piring. Pak RT nyuruh lu main poli. Iya, Oneng ngerti. Tapi kan abang ngomong sendiri, sama aja. Yang penting keringetan. Ini kan? Makanya sama bini jangan suka semena-mena. Terus gimana dong? Tim kita kan mau tanding. Orangnya jadi kurang nih. Mate, Oneng mau main. Gitu dong. Bentar ya, Oneng ganti kaos sama sepatu ya. Iya. Kirain Bang Curi nggak boleh Pak Oneng main voli. Ya masa sih Teh, saya ngelarang bini saya olahraga. Olahraga kan bikin kita sehat Teh. Udah. Bang, Hah? kaos sama sepatu Oneng kok kagak ada? Cup, lu lihat sepatu gue nggak? Di kontrakan saya, Po. Ih, Oh, jadi selain ngintip, lu jadi maling juga, Cuk. Enggak, Pak RT. Bang Juri yang nyuruh saya semalam ngumpetin biar Pone nggak bisa main voli katanya. Ayo Bang, kita jalan ke lapangan yuk. Sebentar ya, saya manggil Said dulu ya. Apaan sih lagi? Ya, biar ikut nonton. Said. Lu kagak nonton voli? Ntar deh, Pak RT. Ane nyusul. Ane mau sholat asar dulu. Oh, iya dah, nyusul ya. Yuk Bang, yuk. Sukses ya. doain habis sholatin. Amin.
Tuh. Ayo Poindun, jangan kasih ampun. Terus. RT 1 pasti menang. Ya, hidup RT 1. Iya. Iya.